Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu mengasihi kami bersyukur kepadamu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah Tuhan dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sadhu Sundar Singh lahir di India pada tanggal 2 September tahun 1889. Di usianya yang remaja, ia memiliki kerinduan untuk mencari tahu siapa Tuhan sebenarnya. Di satu momen ketika ia sangat putus asa, ia meminta agar Tuhan, pencipta semesta, menampakkan diri kepadanya. Saat itu ia dijumpai oleh Tuhan Yesus secara pribadi, dan perjumpaan yang ajaib lewat penglihatan itu membuatnya memilih untuk percaya pada Tuhan Yesus. Sejak itu Sadhu Sundar Singh mulai menjadi saksi Kristus dan menyebarkan kabar keselamatan kepada orang-orang di berbagai wilayah di India dengan berjalan kaki. Ada satu desa di daerah Himalaya yang seluruhnya bertobat karena pemberitaan Injil yang ia sampaikan. Kita perhatikan Kisah Para Rasul 8 ayat 4 ini. Di situ tertulis, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dalam ayat ini tertulis kata mereka. Dan menjadi pertanyaan kita, siapa yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini? Kita dapat membacanya di ayat yang pertama dari Kisah Para Rasul 8 ini, saudara. Di situ tertulis, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dari ayat ini kita mengerti bahwa mereka yang tersebar yang dimaksud di ayat 4 ini adalah jemaat, yaitu orang-orang percaya. Mereka tersebar ke berbagai wilayah karena adanya penganiayaan. Sementara itu para rasul bertahan untuk mengerjakan tugas amanat agung di Yerusalem. Sungguh hal yang luar biasa karena jemaat tidak berdiam diri ketika mereka menjelajah negeri. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, kabar tentang Kristus Yesus selalu mereka sampaikan. Mereka menjadi bagaikan surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan mulut mereka menyampaikan kesaksian dan kabar keselamatan di dalam Kristus. Kita semua, saudara dan saya, mungkin bukan seorang rasul, bukan seorang pendeta, bukan seorang misionaris yang khusus dipersiapkan untuk bekerja dalam ladang misi. Tapi walaupun demikian, kita hendaknya mengerti bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah duta kerajaan sorga. Dimanapun kita pergi dan berada, kita adalah saksi-saksi kerajaannya. Dan sebagai saksi-saksinya tentu kita tidak berdiam diri, saudara. Tapi kita menyampaikan kabar kebenaran, kabar keselamatan yang tersedia di dalam Tuhan Yesus. Jangan takut dengan penolakan ataupun tantangan, karena Tuhan bekerja bersama dengan kita, di dalam kita dan memberikan kita tuntunan, serta kemampuan untuk menjadi alatnya yang berkemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita mungkin orang-orang biasa, seringkali disebut dengan istilah orang awam. Kita mungkin bukan pelayan Tuhan secara khusus yang ditahbiskan, tapi ingatlah
dan sadari bahwa seperti jemaat mula-mula yang dipakai Tuhan menjadi saksi-saksinya, maka kita semua juga dapat dipakai oleh Tuhan menjadi penyampai kebenaran Injil, menjadi saluran suara Tuhan untuk membawa orang datang kepada Tuhan Yesus dimanapun kita berada, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan pergaulan, di rumah, dalam keluarga, dalam komunitas kita, dan dimanapun. Salah satu ciri orang percaya adalah menjadi saksi dan penyampai firman kebenaran. Kalau ciri ini tidak ada pada kita, mungkin kita sudah suam-suam kuku dan tidak lagi menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi mari saat ini saudara, kembali ingat dan sadari akan kasih karunia-Nya. Dan karena itu sampaikanlah kabar Injil, kabar keselamatan kepada orang-orang dimanapun kita berada. Roh Kudus akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa tugas pemberitaan Injil bukan hanya diemban oleh para rasul, bukan hanya diemban oleh orang-orang yang khusus dipersiapkan, tapi kami semua orang-orang yang percaya kepadamu adalah alat-Mu untuk menyampaikan kabar Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak mengabaikan perintah-Mu, tidak melalaikan amanat agung-Mu, tapi melakukannya dengan penuh kesungguhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.